Oke. Ih, tahu-tahuan aja lagu-lagunya gitu. Iya. Kalau bermusik nih, apa sih yang lo rasain, Kak? Jawaban yang klise mungkin, cuman bener itu adanya. I feel alive. Gue nangis sesenggukan. Gue nggak ngeh kalau gue nangis. Udah rembes gue lagu gitu. Oke. Tadi udah ngomongin hal-hal baru dari Kak Bilal nih, dari Saujana, dari anak barunya. Nah sekarang kita mau kilas balik ke dulu awal karir lo bermusik. Yang mana lo dulunya basis, habis itu lo jadi gitaris, terus lo punya materi lagu lo nggak diterima, lo disuruh solo. Dan lo nggak pede kan awalnya, Kak? Iya lagi. Terus kenapa tuh akhirnya lo bisa, ya udah nih gue solo dah. Satu, belaga gila aja sebenarnya sih. Belaga gila aja kayak, oh gue ada materi, ya why not gitu. Tapi lo kepikiran, ya gue pengen materi ini, gue pengen terkenal nih. Enggak, terkenal itu adalah bonus sebenarnya. Fame itu bukan menjadi hal yang gue impikan, sama sekali bukan. Yang waktu itu gue inginkan adalah wadah di mana gue bisa mengekspresikan dan mengeluarkan apa yang gue punya. Gitu. Kebetulan momen itu Tuhan memberikan gue kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat lah, orang-orang yang bisa membantu gue berekspresi dan menyalurkan ide-ide gue, karya-karya gue. Ya akhirnya singkat cerita, berkat kesempatan itu akhirnya ya why not, kenapa kita nggak keluar aja lagunya gitu. Akhirnya gue keluarin lagunya. Single 1 judulnya Biar, single kedua Ruang Kecil, kemudian gue punya mini album 6 lagu isinya. Kemudian gue sempat kolaborasi dengan banyak orang, ya. Semua berjalan seperti magic aja. Untuk debut lo yang pertama itu berapa lama waktunya sampai itu bisa diterima sama pendengar? Nggak tahu lagi, gue sampai sekarang nggak mau GR ya. Gue nggak pasti juga lagu-lagu gue diterima orang juga. Tapi kan lo tahu nih kayak, oh ternyata orang pada dengerin nih Biar. Momennya, gitu dulu. Momennya lupa kapan ya. Cuman pertama kali gue merasa tersanjung dan terharu adalah ketika di panggung, ya teman-teman yang nonton nyanyi lagunya. Oke. Panggung pertama lo di mana tuh, Kak? Lupa lagi. Udah lama banget ya? Udah 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Lupa. Salah satu panggung besar pertama gue di Surabaya sih. Di Surabaya. Di festival namanya Jazz Traffic. Itu Agustus 2018. Itu sebulan setelah gue rilis lagunya. Sebulan setelah rilis Biar itu. Nah sebelum lo fokus di berkarir di musik, kan kerja ya, Kak? Dulu. Sempat. Nah, itu kalau boleh tahu lo kerja apaan, Kak? Gua kerja di bidang HRD di kantor sebagai rekruter. Oke, rada melenceng ya. Oh enggak, justru sama kuliah gua itu yang benar sebenarnya. Karena gua psikologi kuliahnya, psikologi industri dan organisasi. Di HR ya, benar. Itu memang arahnya ya by default ke HR lah ya, gitu. Rekrutmen, assessment, ya. Gitu. Ketika lo memutuskan untuk, udah gua nggak kerja, gua mau musik. Itu kapan tuh? Pas Bilal udah punya nama banget ya? Enggak, lupa. Gue masih kuliah kok waktu itu kok. Kebetulan gue pengalaman kantor gue tuh pas gue masih kuliah. Gue masih umur 20 tahun waktu itu. Ya, jadi, aduh maaf ya, ingatan gue agak buruk. Nggak apa-apa. Jadi kayaknya di momen itu gue berpikir kayak, oh ada label nawarin gue nih. Gue musik deh. Gitu. Karena di kepala gue waktu itu, gue masih umur 21 waktu itu. Udah lulus kuliah, terus masih banyak waktu gitu ya. Gue mikir, in case gue nggak berhasil di musik, gue masih punya waktu buat balik ngantor lagi. Cuman alhamdulillah jalannya gue masih di musik sampai sekarang gitu. Oke. Nah mungkin bisa kasih tahu seorang Bilal Indrajaya itu inspirasi musiknya dari siapa nih? Selain yang kita tahu ya, lo ada The Beatles ya, sama Dewa. Selain itu yang lokal mungkin? Lokal? Selain Dewa 19 ini. Wah, mungkin bukan referensi ya, tapi apa yang gue suka kali ya. Sekarang gue akan memperkenalkan satu band yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Fox, kamu tahu band Fox nggak? Fox? Enggak. Oke, jadi salah satu referensi gue dalam bermusik adalah band namanya Fox. Fox, V-O-X. Oke, Fox. Fox ini adalah band rock asal Surabaya. Yang dulu sempat pertama kali gue dengarkan zaman gue sekolah dulu. Album pertamanya nih, albumnya dia rilis tuh kalau nggak salah 2007. Mungkin teman-teman bisa search Fox pada awalnya. Fox, band Surabaya. Itu. Jadi bukan The Beatles ya? Banyak.
gue referensi musik banyak, nggak cuma 1-2. Kalau misalnya disuruh pilih satu, Kak Bilal bakal milih siapa tuh? Apaan? Iya, idola Kak Bilal dalam bermusik. Beatles ya. Jawabannya standar sih Beatles. Beatles. Oke. Cita-cita apa nih Kak sebenarnya? Dulu gue pas SD pengen jadi pemain bola. Pengen jadi pemain bola. Ketika lo udah tahu nih hidup kayak gini nih, lo punya cita-cita lain nggak? Kalau SD kan lo masih belum tahu nih. Gue pengen banget jadi ini juragan kosan sih. Menarik sih Kak. Iya, punya kos-kosan banyak, itu sewain. Definisi lo hongkang-hongkang kaki lo dapet duit. Iya gitu. Gue pengen banget sama ini punya toko kelontong gitu. Agen LPG sama aqua galon gitu. Iya, lo bersaing sama Cina-Cina lah ya, di toko ya. Pengen. Tapi kalau bermusik nih, apa sih yang lo rasain Kak? Yang kayaknya lo nggak bisa dapetin itu hidup. Di lain kegiatan. I feel alive. Lo ngerasa hidup. Gue merasa hidup. I feel alive doing music. Oke. Jawaban yang klise mungkin, cuman bener itu adanya. I feel alive. Bermusik adalah momen dimana gue benar-benar ngerasain gue hidup nih. Gue hidup sebagai manusia gitu. Gue bahagia, gue all out itu di musik. Berarti bisa dibilang lo ketika lo dalam kondisi tidak baik, lo berlarinya ke musik. Iya. Gitu ya? Sebenarnya gue gak menjadikan musik sebagai pelarian, cuman musik itu adalah hal yang paling gue nyaman untuk gue lakukan gitu. Rumah lo lah, iya. katanya kayak gitu ya. Itu bisa nyambung juga dengan yang orang-orang bilang kalau Bilal Indrajaya tuh karyanya, lagu-lagunya melankolis. Mungkin. Gitu ya? Nah, tapi kalau misalnya untuk lo pribadi sendiri nih Kak, lo lebih prefer lo nulis di saat lo sedih, apa lo seneng sih? Sama aja. Pasti ada yang ini dong, salah satu. Gue paling sering nulis lagu kalau lagi bengong malah. Lagi bengong. Ketika gue lagi gak merasakan apapun, ketika gue lagi zen, ketika gue lagi gak ngerasain sedih atau apa, bengongnya. Itu yang rekayasa tuh, itu lirik lo dulu. Enggak, lirik gue selalu belakangan. Jadi ketika bikin lagu gue selalu yang pertama tuh musiknya dulu. Musiknya dulu, notasinya dulu, kemudian lirik, baru judul. Nah, tapi kalau misalnya dari karya-karya lo itu kan lo banyak menggunakan kata-kata Indonesia yang bisa dibilang asing gitu Kak. Itu lo nggak punya kekhawatiran kayak pendengar lo bakal nggak nangkep nih pesannya apa, atau lo udah pernah dapat masukan dari orang, lo bikin lagu yang kekinian aja dong bahasanya. Sejauh ini alhamdulillah sih nggak ada concern akan itu ya, karena udah gampang googling kalau nggak tahu artinya. Dan gue juga merasa gue bukan penulis lagu yang metaforik banget gitu, jadi kata per kata gue juga mungkin sejauh ini masih cukup bisa dipahami lah ya. Gak yang ekstrim banget. Iya, benar-benar. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung artinya apa, di Google aja. KBBI bisa. KBBI. Ya. Tapi kenapa sih lo lebih nyaman bikin lagu-lagu dengan bahasa yang old school gitu Kak? Seperti? Kayak dari Saujana, penggunaan kata Saujana, sejauh mata memandang kan kadang orang juga bingung, sejauh mata memandang kan nggak sering buat kita dengar kan? Karena menurut gue bahasa Indonesia tuh bahasa yang indah banget sih. Dan challenge-nya lebih sulit untuk nulis lirik bahasa Indonesia menurut gue. Karena apa? Karena itu bahasa ibu, bahasa yang kita paham banget kan. Saking pahamnya kita sama bahasa Indonesia, jadi mikirnya double kan. Ini nggak ya? Nggak deh, ini deh. Ini kali ya, gitu. Jadi berarti lo punya kesulitan juga di situ? Tentu saja. Gue juga bukan penulis yang selihai itu juga, sepintar itu nggak juga sih. Untuk itu lo ngatasinnya apa? Maksudnya lo banyak baca kah? Iya. Atau apa? Lo banyak baca tuh? Baca. Untuk memperkaya. Oh enggak, emang hobi aja sih. Oke. Bacaan lo apaan Kak? BTW? Sekarang gue lagi sering baca, banyak sih gue. Lo bacanya komik novel? Enggak juga. Gue sekarang lagi sering banget baca ini sih, baca kayak tulisan tentang unsolved mystery, unsolved murders gitu. Gue suka banget. Nah, ini gue yang kepo sih Kak sebenarnya. Di lagu Gulana itu dalam EP Purnama. Jadi akhir lagu itu kan ada lirik dari single lo yang sebelumnya. Iya. Yang Ruang Kecil ya Kak. Nah itu tuh kenapa tuh? Apakah ada kesinambungannya kah? Karena gue ngikutin The Beatles. Jadi The Beatles tuh juga ada lagu yang mengutip lirik di lagu yang terdahulu. Contoh, The Beatles tuh punya lagu judulnya All You Need Is Love. Kemudian di bagian akhirnya
Paul McCartney nyanyi She Loves You, yeah, yeah, Iya. yeah. Dimana lagu She Loves You adalah lagu yang terdahulu. Iya gitu-gitu, hal-hal kayak gitu sih. Gue purely kayak, ih lucu kali ya. Tapi Kayak lo nggak ada Beatles. maksud di situ, maksudnya emang ada maksud atau apa? Tidak ada makna yang sedalam itu kok. Purely for fun. I did it for fun. Oke. Ada nggak nih di antara lagu-lagu lo itu Iya. yang lo ngerasa, aduh kurs lagi, gue kurang puas lagi, tapi ternyata pendengar nerima banget nih. Gitu. Kalau ada tuh kenapa tuh? Lo ngerasa kurang di mana? Niscaya. Niscaya. Gue pertama kali keluarin lagu Niscaya itu karena sebenarnya cukup keluar dari comfort zone gue. Iya, awal pertama lo keluar gitu. Iya, jadi gue berpikir kayaknya susah diterima deh sama pendengar gitu. Rupanya enggak. Itu ketakutan lo itu ya? Enggak takut, cuman kayak kepikiran aja. Oke. Oh, pada suka nggak ya? Gitu. Itu karena apa? Karena lo ngerasa lagu-lagu slow sebelumnya bukan kayak gini gitu? Iya. Oke. Tapi ternyata diterima ya? Tapi keren loh Kak, gue Aduh, suka banget Terima awal kasih. keluar, Terima bener. kasih banyak. Nah, sebagai penyanyi dan juga manusia, nah itu tadi, Iya. pasti ada aja kekurangan tuh. Nah, hal yang paling lo insecurein Kak, dari diri lo? Gue Iya. ada sekarang ya. Gue gemukan banget lagi sekarang. Di panggung gue jadi kayak raksasa gede banget. Iya. Apalagi udah banyak panggung nih. Gue kalau lihat fotonya, wah anjing gue gede banget ya. Gitu. Kayak nggak gendut tapi kayak gigantic gitu loh. Kurang Gede enak dilihat, lo gede ngerasanya gitu? Bukan kurang enak dilihat ya, jadi gede banget aja kayak raksasa jadi. Oke. Selain itu, Nah, itu aja kayaknya. dari segi, suara gue nih, awalnya gue nggak salah. Alhamdulillahnya gue bukan penyanyi yang teknis banget ya, jadi gue nggak pernah kepikiran sih sama Oke, suara jadi gue. udahlah. Ya Gue udahlah. nyanyi. Yang penting nggak fales gitu. Yang penting nggak apa-apa. Oke. Nah kalau mau, Surya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. yang tadi nih, lo kan udah rekomendasiin kita untuk dengerin Fox. Iya. Dengerin Fox. Selain itu kalau misalnya teman-teman mau dengerin artis musisi Indonesia yang kayak lo, bawain lagu-lagu kayak lo rekomendasiin siapa nih? Yang kayak gue tuh gimana maksudnya? Ya pembawaan lagunya kayak lo yang punya bahasa yang old school yang tadi gue bilang. Perunggu, album Memorandum, album jagoan gue tahun ini, the best band di tahun 2022 buat gue adalah Perunggu. Dengerin teman-teman album Memorandum. Perunggu, Memorandum. 33 kali. Yes. Iya. Yes. 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 Nah kenapa tuh? Sebutlah namanya. Wah, best. Kenapa sih Kak lo rekomendasiin banget itu? Apalagi nih teman-teman pasti pada Jarang banget ada band yang bisa buat gue segitunya lokal ya. Local scene gitu. Sebelum ini gue gila banget sama album Bani Buminya Polka Wars. Oke. Terus sebelumnya gue gila banget sama albumnya Parts of Lima-nya Sore dan Sentralismo gitu ya. Sampai akhirnya gue bertemu dengan album Memorandum. Anjing itu gila banget. Gue ngabdi gue sama Perunggu sih. Jadi gue ngabdi sama Perunggu sampai kapanpun. 33 kali. Tuh ya, Perunggu. Apalagi 33 kali Ini guys. Gitu. ini band yang bagus banget sih menurut gue. Ini hanya sementara. Bukan ujung dari rencana. Bagus banget. Jalanmu kan sepanjang niatmu. Ya itu lagunya dulu 33 kali. 33X. Best. Ada momen lucu, gue bener-bener, demi Allah gue gak bohong nih. Gue di tol malam-malam jalan pulang. Gue lagi ngelewatin Citos tuh, mau arah balik. Gue denger lagu itu 33 kali. Sendirian di mobil, gue blast volume kenceng. Gue nangis sesenggukan. Gue gak ngeh kalau gue nangis, udah rembes gue lagu itu. Oke. It hit me hard ketika sebutlah namanya, tetap di jalannya, kelak kau mengingat, kau akan teringat. Gue hancur sih. Jalanmu kan sepanjang niatmu, anjing gila banget loh. Iya. Gila banget. Shout out buat Maul, Adam, dan Ildo. Best. Plus Dennis dan Bima. Sembah. Best. Ini ntar masukin ya ke preview atau kemana pun. Oke. Perunggu, I love you. Forever. Always have, always will. Nah, ini kita udah mulai di penghujung obrolan nih Kak.
kira-kira kalau Bilal Indrajaya bukan seorang musisi, kira-kira Bilal Indrajaya itu sekarang siapa sih? Bilal Indrajaya mungkin orang HRD kayaknya. Masih orang Masih orang HRD. ya? Masih nge-hire orang. Rekruter. Kayak gitu. Iya. Kalau jaga toko kelontong belum? Mungkin gue nggak tahu sih. Mungkin yang paling nggak muluk-muluk mungkin kalau gue nggak ada musik gue jadi orang HRD. Jadi HR. Gitu. Nah kita loncat lagi ke yang awal di mana lo tiba-tiba akhirnya pede nih jadi solois ya, lo nyanyi. Nah mungkin bisa kasih Kak tips ke teman-teman yang mungkin baru mau jalan untuk berkarir di musik tapi nggak pede sama diri mereka. Yang penting niatnya dulu aja. Karena sekali lagi mengutip lagu Perunggu, jalanmu kan sepanjang niatmu. Gitu. Ya, gue setuju lagi. Iya. Niat dulu aja, kalau niatnya kuat, asal ada niat dan usaha sih, go aja, gas aja. Iya. Jalanmu kan sepanjang niatmu. Oke, itu ya guys. Jalanmu kan sepanjang niatmu. Kata Perunggu dikutip dari Bilal Indrajaya. Cuma ngutip lagu Perunggu doang, lagunya mereka itu. Benar, gitu. Itu aja? Itu aja. Apa ada lagi yang penting? Intinya satu pede aja dan percaya sama karya lo, niat, usaha. Karena kalau ada niat dan doa, ditambah usaha itu pasti insya Allah selama niat lo baik ya, jalannya mah ada aja. Ada aja, benar. Selama itu rezeki lo pasti akan ke lo. Setuju banget. Oke. Jadi gitu teman-teman, sekian nih obrolan gue sama Bilal Indrajaya di sore hari ini. Jadi jangan lupa lo tonton terus nih video-video kita, dan kalau misalnya lo ada rekomendasi lain, lo mau kita ngobrol sama siapa, bisa langsung di komen aja ya. Komen di bawah sini enggak ya? Bisa, ya benar di bawah sini. Di bawah sini. Subscribe-nya di sini nih. Sini sama share. Oke, sekian dulu di Hype Quotes hari ini. Gue Nada dan Bilal Indrajaya. Pamit, dadah. Bye.